Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membahas mengenai klasifikasi biaya. Perkenalkan, nama saya Ardani dengan rekan-rekan saya yakni Syifa, Sartika, Monika, dan Fajar dari kelompok 7 yang akan membahas mengenai klasifikasi biaya. Sebelum kepada materi inti, alangkah baiknya kita itu mengetahui dulu mengenai klasifikasi biaya secara pengertiannya. Jadi pengertian dari klasifikasi biaya ini adalah sebuah pengelompokan dan elemen biaya secara sistematis dalam penggolongan tertentu. Untuk fungsinya sendiri itu terdapat beberapa fungsi. Yang pertama untuk evaluasi keuangan, yang kedua untuk pelaporan keuangan, dan lain-lainnya. Jadi fungsinya ini yang paling penting adalah evaluasi keuangan dan pelaporan keuangan perusahaan-perusahaan yang memerlukan data-data tertentu. Oke, lanjut. Selanjutnya ada objek pengeluaran. Objek pengeluaran dibagi dari beberapa klasifikasi. Yang pertama adalah biaya bahan baku. Biaya bahan baku sendiri terdiri dari bahan baku langsung dan tidak langsung. Biaya bahan baku langsung merupakan biaya yang perusahaan keluarkan sebagai semua jenis bahan yang membentuk bagian dan dalam pemakaiannya bisa sangat signifikan dengan bahan yang telah jadi. Bahan baku secara tidak langsung yaitu pengeluaran biaya yang diperlukan dalam penyelesaian suatu produk, namun skala pemakaiannya lebih kecil, sehingga bahan baku ini sulit untuk bisa dinilai jika hanya menggunakan skala dari per unit itu sendiri. Yang kedua ada biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja juga terdiri dari biaya tenaga kerja langsung atau yang biasa disebut BTKL dan biaya tenaga kerja tidak langsung atau BTKTL. BTKL adalah biaya atas karyawan yang terlibat secara langsung dalam proses produksi. Sedangkan BTKTL adalah biaya atas karyawan yang tidak terlibat langsung dalam proses produksi. Upah tenaga kerja BTKTL biasanya termasuk dalam komponen biaya overhead. Yang ketiga adalah biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik atau yang biasa kita sebut BOP adalah jenis pengeluaran yang tidak berkaitan secara langsung dengan proses produksi atau jasa. Contoh biaya BOP adalah biaya asuransi, pajak, fasilitas tambahan dalam pabrik, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada hubungan biaya yang dibiayai. Ini terdiri dari biaya langsung dan tidak langsung. Sama yang seperti sudah jelaskan di slide sebelumnya, biaya langsung adalah biaya yang berkaitan langsung dengan proses produksi. Sedangkan biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak berkaitan langsung dengan proses produksi. Fungsi pokok perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu biaya produksi dan biaya non-produksi. Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan dan pembuatan produk atau penyediaan layanan yang menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Biaya produksi ini mencakup berbagai biaya seperti BBL, biaya bahan baku langsung, BTKL, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP, biaya overhead pabrik. Yang kedua, biaya non-produksi adalah biaya yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan utama perusahaan, di mana biaya non-produksi akan mengalami kenaikan saat aktivitas perusahaan bertambah, tetapi tidak akan banyak berkurang pada saat aktivitas menurun. Contoh, biaya iklan, biaya pengiriman, atau biaya gudang penyimpanan barang jadi. Perilaku biaya. Yang pertama, biaya tetap, fixed cost, merupakan biaya yang secara total tetap dalam rentang waktu relevan, tetapi per unit berubah. Jadi pengeluaran bisnis yang tidak tergantung pada tingkat barang atau jasa yang dihasilkan oleh bisnis tersebut. Pengeluaran ini berkaitan dengan waktu seperti gaji atau beban sewa yang dibayar setiap bulan. Sering disebut juga dengan pengeluaran tambahan. Yang kedua, biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang secara total berubah sesuai dengan volume atau aktivitas dalam waktu relevan, namun biaya per unit tetap. Biaya variabel adalah biaya yang bervariasi secara proporsional dengan volume jumlah barang atau jasa yang dihasilkan oleh bisnis, bersifat dinamis, contohnya tenaga kerja dan bahan baku. Yang ketiga, biaya semi variabel adalah biaya yang mengandung komponen biaya tetap dan komponen biaya variabel. Ini sering digunakan untuk memproyeksikan kinerja keuangan pada skala produk yang berbeda. Contohnya seperti biaya listrik,
telepon dan air, atau asuransi kesehatan. Jangka waktu masa manfaat capital expenditure revenue expenditure. Yang pertama, capital expenditure. Modal yang perusahaan keluarkan untuk membeli, meningkatkan, dan memelihara aset berwujud, termasuk tanah, bangunan, mesin, dan aset fisik lainnya. Yang kedua, revenue expenditure. Merupakan pengeluaran untuk perbaikan dan perawatan aktiva tetap atau aset untuk menjaga ekonomisan di masa yang akan datang, yang dapat diharapkan perusahaan untuk mempertahankan standar kinerja semula atas suatu aktiva tetap diakui. Biaya variabel adalah biaya total tetap, tapi biaya per unit berubah tidak dipengaruhi oleh volume kegiatan. Ciri-ciri biaya variabel yaitu perubahan jumlah total dalam proporsi yang sama dengan perubahan volume, dan biaya per unit relatif konstan meski volume berubah dalam rentang yang relevan. Dan contohnya yaitu biaya bahan baku, upah tenaga kerja langsung, biaya distribusi produk, komisi penjualan, dan biaya overhead. Selanjutnya, fixed cost atau biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan dengan jumlah yang tetap. Artinya, walaupun terdapat kenaikan maupun penurunan pada jumlah barang atau jasa, biaya tetap tidak mengalami perubahan. Contohnya yaitu gaji karyawan, biaya sewa, tagihan utilitas, dan lain-lain. Selanjutnya, semi variabel adalah gabungan antara biaya tetap dan biaya variabel. Perbedaan variabel cost dan fixed cost yaitu: 1. Sifat yang berbeda. Sudah diketahui bahwasanya fixed cost memiliki sifat pasti, tidak tergantung pada jumlah produksi perusahaan, dan konstan dalam jangka yang lama. Sementara sifat dari variable cost adalah sangat bervariatif dan tidak pasti sesuai dengan produksi perusahaan. 2. Hubungan dengan produksi perusahaan. Perbedaan selanjutnya antara kedua biaya ini adalah tentang ada serta tidaknya kaitan dengan proses produksi yang dihasilkan. Pada fixed cost tidak terdapat hubungan dengan kapasitas produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Sementara, sesuai dengan namanya, variable cost memiliki hubungan yang erat dengan proses produksi pada perusahaan. 3. Jangka biaya. Terdapat perbedaan besar antara biaya tetap dan biaya variabel karena biaya tetap dikeluarkan pada waktu yang tetap sesuai dengan perjanjian atau sesuai dengan jangka waktu yang diberikan dari awal tanpa terpengaruhi produksi perusahaan sedikit pun. Sementara biaya variabel akan terus berubah selama produksi juga berubah. Jangka waktunya pun juga tidak menentu sesuai dengan volume produksi yang ada pada perusahaan. 4. Waktu pengeluaran. Terdapat perbedaan periode pengeluaran biaya tetap dan variabel. Pada biaya tetap, pengeluaran akan selalu dilakukan oleh pelaku usaha pada periode tertentu walau kegiatan produksi sedang tidak berlangsung. Sementara pada biaya variabel, pengeluaran hanya akan terjadi saat produksi berlangsung dan jika tidak ada kegiatan produksi, maka biaya variabel juga tidak perlu dikeluarkan. Dan yang terakhir, penilaian dan persediaan. Biaya tetap biasanya tidak diikut-sertakan dalam melakukan penilaian persediaan, sementara biaya variabel akan disertakan di dalamnya. Perbedaan kedua biaya ini merupakan hal penting yang harus dipahami oleh para pebisnis atau pengusaha. Hal ini agar laporan keuangan bisa dibuat dengan mudah dan laporan tersebut memiliki data yang valid sebagai fondasi perkembangan bisnis. Klasifikasi biaya memiliki 3 metode yaitu high low atau tingkat tertinggi dan terendah, scatter graph atau grafik, least square atau persamaan matematika. Yang pertama itu ada metode high low. Di dalam akuntansi biaya, metode tinggi rendah adalah cara untuk memisahkan biaya tetap dan variabel dengan jumlah data yang terbatas. Metode tinggi rendah melibatkan pengambilan level aktivitas tertinggi dan level aktivitas terendah dan membandingkan total biaya di setiap level.
Metode high low ini memiliki keunggulan. Metode tinggi terendah memungkinkan manajer untuk mendapatkan ketetapan yang cepat mengenai hubungan biaya dengan hanya menggunakan titik. Sedangkan dalam metode scatter plot tidak ada kriteria objektif untuk memilih garis terbaik. Metode high low ini memiliki kekurangan. Meski demikian, metode titik tertinggi terendah juga kelemahan utama dari metode ini adalah adanya kemungkinan titik terendah atau titik terendah yang digunakan merupakan titik-titik yang bersifat outlier atau berada di luar tren normal. Yang selanjutnya itu metode scatter graph. Apa itu metode scatter graph? Metode scatter graph atau grafik ini adalah suatu metode penentuan persamaan suatu garis dengan memplot data dalam suatu grafik. Metode scatter graph atau grafik ini, keunggulan metode ini adalah dapat memberikan peluang untuk menganalisis biaya secara visual dan dapat dengan mudah mengetahui tingkat kegiatan yang tidak lazim. Kelemahan dari metode ini adalah kurangnya suatu objektif dan standar dalam menetapkan garis yang paling cocok. Selanjutnya yaitu metode least square atau persamaan matematika. Metode least square atau kuadrat kecil adalah metode yang digunakan untuk menentukan persamaan tren data yang mencakup analisis time series. Dengan dua kasus data genap dan ganjil. Kelebihan dari least square metode adalah metode ini dapat menghasilkan persamaan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, serta tidak ada data biaya yang tidak digunakan. Sedangkan kekurangan dari metode ini adalah kesulitan apabila dalam perhitungannya digunakan secara manual. Untuk penghitungannya tersendiri di klasifikasi biaya, itu terdapat di perilaku biaya, yakni ada 3 metode yang tadi. Yang pertama ada high and low, scatter graph, dan yang terakhir ada least square atau persamaan matematika, atau yang kita bisa sebut juga kuadrat terkecil. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama dari high and low, yakni titik tertinggi dan terendah. Di sini kita punya contoh ada 6 bulan, dari bulan Januari sampai bulan Juni. Dan untuk syaratnya dari penghitungan high and low dan scatter graph serta least square, itu minimal data yang kita peroleh itu ada 6 bulan, maksimal 1 periode. Kalau belum 6 bulan itu mungkin susah untuk dihitung. Jadi minimal syaratnya itu 6 bulan atau maksimal 1 periode. Oke. Kita lihat contoh. Di sini ada bulan Januari, terdapat biaya dan unit yang terjual. Untuk bulan Januari ada 5.500 dan 100 unit terjual. Di bulan Februari ada biaya 10.500 dengan unit 200. Di bulan Maret ada 6.000 dengan unit 110. Di bulan April terdapat biaya 13.000 dengan unit 250. Mei 25.500 dengan unit 500. Dan terakhir di bulan Juni dengan biaya 13.000 serta unitnya 250. Oke, setelah kita mempunyai data 6 bulan ini, kita masukin ke perhitungan high and low. Yang pertama, kita lihat dulu dari 6 bulan ini, itu yang paling tertinggi biaya dan jumlah unit terjual itu ada di bulan apa? Ada di bulan Mei. Ini paling tertinggi. Ada 25.500 dan 500 unit yang kejual. Setelah itu kita tahu yang tertinggi, kita masukin ke sini. Ini biaya yang paling tertinggi dan aktivitas yang paling tertinggi. Nah, ini aktivitas ini sama dengan unit.
Tapi nggak hanya unit, kita juga bisa menghitung JTKL atau jam tenaga kerja langsung. Jadi aktivitas ini bisa unit ya, atau JTKL atau jam tenaga kerja langsung. Nah, setelah kita udah masukin biaya tertinggi, kita juga bisa masukin biaya-biaya yang terendah. Dari 6 bulan ini biaya terendahnya ada di bulan Januari, yaitu 5.500. Dengan total unit terjualnya ada 100. Nanti masukin ke sini. Ini biaya yang paling terendah, 5.500 dengan total penjualan 100 unit. Nah, setelah kita tahu yang tertinggi di bulan apa, yang terendah di bulan apa, lalu kita bisa masukin penghitungannya ke sini. Ini adalah penghitungan B. B itu bisa kita artikan sebagai VC atau variable cost atau variable cost. B. Kalau A ini A ya. Kalau A ini adalah fixed cost atau biaya tetap. Nah, setelah itu dimasukin selisih biaya dibagi selisih aktivitas. Ini rumusnya. Sebelum itu kita hitung dulu ini. 25.500 dikurangi 5.500 yaitu 20.000. Aktivitas juga sama. 500 dikurangi 100 yakni 400. Jadi masukin ke sini. Masukin ke sini. 20.000 dibagi 400. Ya. Jumlahnya adalah 50 per unit. Jadi setelah kita tahu jumlah B yakni Rp50 per unit, baru kita masukin ke rumus. Rumusnya itu adalah Y sama dengan A tambah B kali X. Nah, kali X, B ini adalah ini ya, variable cost. Kalau untuk A ini adalah fixed cost atau biaya tetap. Dan untuk X ini adalah aktivitas. Jadi unit atau JTKL. Setelah itu kita masukin 25.500. Nah, ini kita bisa pilih yang kita masukin ini boleh biaya terkecil atau terendah atau juga biaya tertinggi. Berhubung ini space-nya kurang memadai, jadi saya masukin biaya yang tertingginya aja, 25.500. Tapi kalau biaya terendah juga boleh, dengan jumlah pasti bakal sama. Nah, kalau misalkan pengen yang biaya terendah, berarti masukinnya 5.500 di sini. Nah, ini sama dengan A yang kita cari tambah 50 B yang udah kita hitung sebelumnya, Rp50 per unit, lalu dikali 500. Ini 500 adalah aktivitas. Aktivitas juga sama. Aktivitas kalau misalkan Y-nya itu yang tertinggi, X-nya aktivitasnya juga yang tertinggi. Kalau misalkan Y-nya yang terendah, yang ini 5.500, aktivitasnya juga yang terendah. Kalau terendah berapa? Berarti 100 yang dimasukin, yang di bulan Januari. Setelah itu kita hitung A sama dengan 25.500 ya, dikurangi 25.000. Nah, 25.000 ini kali yang hasil dari 50 kali 500 ini, 25.000. Setelah itu dikurangi, jumlahnya adalah Rp500. Nah, ini biaya fixed cost atau biaya tetap. Jadi biaya tetapnya adalah 500 ya. Biaya variabelnya adalah 50 per unit. Ya. Nah, ini yang kedua adalah metode scatter graph atau grafik. Setelah kita mempunyai data 6 bulan yang tadi, lalu kita membuat grafiknya. Kita masukin biaya-biayanya di sini. Ini biaya-biayanya dan ini unit-unitnya di sini secara horizontal. Berhubung disclaimer ya sedikit.
berhubung tempatnya kurang memadai, jadi saya memasukkan biaya-biayanya itu biaya per bulan. Ya, ini biaya-biaya per bulan nih. Harusnya kalau secara detail, kalau misalkan ini angkanya 500, harusnya dari 0 itu 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 dan seterusnya sampai 25.500 kalau pengen detail. Tapi berhubung saya jumlah nggak memadai space-nya di sini untuk saya gambarkan gitu ya. Jadi ya saya ambilnya secara ringkas saja yang per bulan. Lalu kita juga masukin unit yang terjualnya. Ada 100, 110, 200, 250, dan 500. Ini juga sama ya. Harusnya kalau misalkan ini 10, ini harusnya 10, 20, 30, 40, dan seterusnya. Kalau ingin detail. Jadi berhubung tempatnya nggak memadai, jadinya saya juga membuat ringkasan per bulan. Dan kenapa di sini ada 5 angka aja? Kenapa nggak 6 angka? Kan ada 6 bulan. Ya karena satu bulannya itu bulan yang sama gitu angkanya. Jadi jumlahnya itu di 13.000 sama di 250. Lalu pertanyaannya kenapa saya membuat 5 angka aja? Kan ada 6 bulan. Ya berhubung ada bulan yang sama biayanya sama unitnya, jadi ya udah saya ringkas saja jadi 5 bulan. Tapi sebenarnya di sini itu ada dua bulan ini tuh. Jadi ada 2 bulan. Harusnya titiknya sama di sini. Makanya cuman ada 5 aja untuk supaya ringkas. Nah, setelah kita masukin biaya-biayanya sama unitnya, lalu kita buat titik-titiknya, titik-titik koordinatnya. Nih ya, ini titik-titik koordinatnya. Setelah itu boleh pakai garis putus-putus ini supaya mudah gitu ya untuk di garis lurus nantinya. Nah, setelah itu kita tentuin garis variabel cost-nya, yaitu garis ini. Ini garis variabel cost. Kita tentuin. Lalu setelah itu kita tentuin juga fixed cost-nya. Nah, ini. Nah, kita asumsikan di sini itu harusnya ada angka 500. Kenapa saya asumsikan 500? Karena kalau kalian membuatnya secara detail, itu pasti angkanya 500. Karena kan saya bilang tadi, jumlah space-nya nggak memadai, harusnya 500, 1000, 1500, 2000, 2500, dan seterusnya. Jadi kita asumsikan ya di sini itu 500 gitu. Nah, setelah kita tahu variable cost-nya 500, lalu kita masukin ke sini. Fixed cost sama dengan 500 yang udah kita tahu tadi kali 6 bulan. Kali 6 hasilnya 3000. Lalu total biaya selama 6 bulan kita jumlahin ya. Yang ini 5.500, 6.000, 10.500, 13.000, 13.000-nya ada 2 kali, terus 25.500, dan totalnya itu ternyata mendapatkan 73.500. Itu total biaya selama 6 bulan. Setelah itu dikurangi 3.000. Ke sini ya. Kurangi 3.000 hasilnya 70.500. Lalu total aktivitas selama 6 bulan berapa? Ini yang di bawah nih. Ada 100 ditambah 110 ditambah 200 tambah 250, 250-nya 2 kali ditambah 500, dan totalnya 1410. Nah, nanti yang ini dibagi ini. Hasilnya Rp50 per unit. Sama kayak metode high and low tadi. Oke, yang ketiga ada metode least square atau persamaan matematika atau yang kita sebut juga kuadrat terkecil. Metode ini diklaim lebih baik dibanding metode yang sebelumnya, high and low dan scatter graph. Kenapa? Karena yang paling relevan dari data-data.
Mungkin untuk high and low, kelebihannya bagus karena cepat, gampang perhitungannya, terus mudah. Tapi kalau misalkan kelemahannya untuk high and low, itu bisa saja datanya di luar tren normal penjualannya atau biayanya, karena dia mengacu pada tertinggi dan terendah. Tapi untuk kuadrat terkecil ini mengacu pada data-data yang relevan. Semua data dihitung, nggak hanya tertinggi, nggak hanya terendah. Oke, yang pertama kita buat table bagan, lalu kita masukin bulannya Januari sampai Juni, total dan rata-rata. Untuk Y ini adalah biaya. Januari biayanya 5.500, Februari biayanya 10.500, dan seterusnya. Nanti di total jumlahnya 73.500. Dibagi 6 bulan rata-ratanya 12.250. Ya, setelah itu buat kolom 2. Kolom 2 ini adalah Y dikurangi Y1. Yaitu perhitungan biaya ini 5.500 dikurangi rata-rata. 5.500 dikurangi 12.250 jadilah ini. Minus 6.750. 10.500 dikurangi 12.250 minus 1.750. Dan seterusnya. Dikurangi rata-rata. Lalu hasilnya 0. Itu pasti 0. Karena penghitungannya berarti benar. Lalu kita buat kolom X di sebelahnya. Kolom X ini adalah kolom unit atau kolom JTKL. Yang pertama ada di bulan Januari ada 100, Februari 200, Maret 110, dan seterusnya. Nanti dijumlahin juga, hasilnya 1410. Dibagi 6 bulan hasilnya 235. Sama kayak tadi. Lalu di sampingnya kita buat juga X dikurangi X1. Ini juga penjumlahnya sama. 100 dikurangi 235. Hasilnya minus 135. 200 dikurangi 235. Hasilnya minus 35. 110 dikurangi 235 hasilnya minus 125. Dan seterusnya. Dijumlah totalnya 0. Lalu setelah itu dikuadratkan. Di kolom berikutnya angka ini X dikurangi X1 itu dikuadratkan, ya. Minus 135 kali minus 135 hasilnya 18.225. Minus 35 dikali minus 35 hasilnya 1.225, dan seterusnya. Setelah itu nanti ketemu totalnya 105.750. Setelah itu kita buat kolom selanjutnya. Itu ada Y kurangi Y1 dikali X kurangi X1. Ini adalah kolom perkalian antara ini, ya, sama ini. Itu dikali. Minus 1675 dikali minus 135. Hasilnya 911.250. Lalu ini minus 1755 dikali 1225. Totalnya adalah 61.250. Dan seterusnya. Nanti ketemu hasilnya di ini, di 5.287.500. Setelah hasilnya ketemu dua-duanya antara ini sama ini, baru kita ke penghitungan selanjutnya. Nah, untuk penghitungan selanjutnya di sini ada variable cost, ya. Variable cost itu tadi kita mau hitung variable cost. Angka total ini 5.287.500 dikurangi yang total dikuadratkan 105.750 dan hasilnya 50 rupiah per unit. Ya, sama. Ini hasilnya jadi B. B ini adalah variable cost. Oke. X ini adalah aktivitas. Rata-rata. Berhubung kita pakai least square, jadi yang dipakainya aktivitas rata-rata. A ini yang dicari, fixed cost. Y ini adalah biaya rata-rata. Biaya rata-rata. Setelah itu, kita masukin
12.250 ini adalah biaya rata-rata. Yang tadi ya, biaya rata-rata di kolom biaya. Lalu sama dengan A, fixed cost tambah 50 dikali 235. Ini 235 ini adalah aktivitas rata-rata juga. Jadi yang udah ditotalin yang udah ditotalin dibagi 6 bulan. Jadi 200 dapatnya 235. Dikali hasilnya 11.750. 12.250 dikurangi 11.750 hasilnya 500 rupiah. Dan ini biaya fixed cost atau biaya tetap. Untuk perhitungan least square cukup sampai di sini. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.